Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pertama, yang Maha Terakhir, yang Maha Tampak dan yang Maha Tersembunyi. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau semua. Alhamdulillahirobbilalamin, para sahabat semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna ruh, nafsu, kolbu, dan aklu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sukses selalu. Amin. Mari kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-nafsu, ar-ruh, al-kolbu, dan al-aklu. Penjelasan kolbu, ruh, akal dan nafsu. Apa itu hati kolbu? Banyak orang memahami bahwa hati kolbu itu adalah segumpal daging dalam diri manusia. Pemahaman ini tidak salah karena didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, artinya. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati kolbu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang pada waktu itu masih kental dengan kejahiliahan dan tidak mau menerima sesuatu yang sulit difahami secara akal. Adapun maksudnya agar umatnya mudah mengerti dan tidak timbul banyak pertanyaan yang menjadikannya kembali kepada kemusyrikan dan kekufuran. Menurut penjelasan Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zainiyah, Nagrog, Sukabumi, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits di atas, merupakan kepiawaian komunikasi. Artinya yang dimaksudkan oleh beliau bukanlah hati yang berbentuk segumpal darah itu, akan tetapi tempat atau mahalnya berada tepat di bagian tersebut. Kolbu adalah sebuah latifah titik, sensor dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana difahami oleh sebagian kita. Untuk membuktikan bahwa kolbu itu bukanlah daging hati, kita bisa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau kambing yang kita potong, kemudian kita bedah perutnya, maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut daging hati. Tapi pernahkah setelah kita cari, kemudian kita temukan di dalam perut hewan yang sudah dibedah tersebut, ada daging kolbu. Kemudian kita pergi ke sebuah warung makan, atau restoran, lalu kita bertanya, apakah di sana ada sop daging hati atau goreng daging hati? Maka pasti di salah satu warung makan, atau restoran itu ada dan disediakan menu makanan dengan lauk sop atau goreng daging hati. Tapi coba kita tanyakan apakah di sana ada sop atau goreng daging kolbu? Maka jawabannya pasti tidak ada, karena kolbu tidak diperjualbelikan, dan bukan untuk dimakan, dan bukan pula berbentuk segumpal daging. Daging hati yang berbentuk segumpal daging itu, dalam bahasa Arab disebut kabid, bukan kolbu. Adapun kolbu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, adalah ruh, akal atau nafsu. Apa itu ruh? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Isra ayat 85, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam kitab Sirrul Asror karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadits qudsi, yang artinya, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Ruh adalah hakikat Muhammad dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Dari ruh Muhammad, inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut, negeri asal setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad.
Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur tanah, air, api dan angin. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menitipkan ruh darinya ke dalam jasad, dan sebagai barang titipan, pastinya Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah, ruh itu memiliki perjanjian awal di negeri asalnya, yaitu alam lahut, dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh, Alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu sekalian? Ruh-ruh menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Tapi sayang, banyak ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terlena dan betah tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh-ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikat mereka tetap berada pada negeri asalnya, yaitu alam lahut, meskipun badannya di bumi, namun sangat sedikit orang yang sadar, dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu, Allah melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad, sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka. Nabi mengajak mereka agar kembali, dan sampai serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi memiliki keterbatasan waktu di dunia ini untuk menjalankan tugasnya tersebut. Maka kemudian Allah mewariskan tugas ini kepada para ulama yang solih, yang sudah mencapai kesucian ruh, dan telah Allah berikan basiroh, pandangan yang jelas kepadanya. Siapakah mereka? Mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah sebagai ahli basiroh telah dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah. Mereka itulah yang disebut ahli ruhani. Ruh terbagi ke dalam 4 bagian. 1. Ruh Al-Qudsi, ruh termurni, yaitu ruh yang berada di alam lahut atau alam marifat atau alam tertinggi. Ruh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin kalimat, La ilaha illallah. Ruh ini dinamakan oleh ahli tasawuf sebagai bayi manawi, tiflul ma'ani. Ruh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan badan atau jasmani ini bukan mahramnya bagi Allah. Ruh Al-Qudsi telah Allah tempatkan di dalam rasa, siri. Alatnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Amalannya adalah mudawamah nama-nama tauhid dengan lisan sir tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat, menelitinya kecuali Allah. Adapun keuntungannya yaitu keluarnya tiflul ma'ani, musyahadah serta terarah dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan siri. 2. Ruh Sultan adalah ruh yang memiliki lapisan, balutan cahaya, di alam Jabarut. Tempat ruh ini adalah fuad, mata hati. Alatnya adalah marifat dan amalannya adalah mudawamah asma Allah dengan lisan dan hati kolbu. Adapun keuntungan pengolahan dari ruh sultani adalah melihat pantulan, jamalillah, keindahan Allah. Tempatnya adalah di sorga ketiga yaitu sorga Firdaus. 3. Ruh Sairani Rawani. Ruh ruhani adalah ruh yang memiliki lapisan, balutan cahaya, di alam malakut. Tempatnya adalah hati, kolbu. Alatnya adalah mudawamah asmaul batin tanpa suara dan huruf, hasilnya adalah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu batin, memperoleh ketenangan di dalam bergaul, hidupnya hati dan musyahadah di alam malakut seperti menyaksikan sorga dan ahlinya dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di akhirat adalah sorga tingkat kedua yaitu sorga Naim. 4. Ruh Jismani. Ruh Jismani adalah ruh yang memiliki lapisan, balutan cahaya, di alam mulki, alam terendah bagi ruh. Ruh Jismani Allah telah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah tepatnya di wilayah dada dan anggota badan yang zahir. Alat untuk mengolah ruh ini adalah syariat, hasilnya adalah wilayah, artinya, pertolongan Allah, mukasyafah, artinya, terbukanya hijab antara manusia dengan Allah, dan musyahadah, artinya,
merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Begitu pula karomatul kauniyah pada martabat kewalian seperti berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat rahasia badan dan sebagainya. Keuntungan di akhirat akan ditempatkan di sorga mawa. Setiap ruh itu mempunyai hanut, atau tempat di daerah keberadaannya, dan bekal atau alat pengolahannya dan keuntungan, hasil pengolahannya, dan cara pengolahannya yang tidak pernah sia-sia, yang diketahui secara tertutup, atau rahasia, maupun secara terbuka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui cara mengolah dirinya, sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini, akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati, kolbu, dan jasad. Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di lading hati, agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam di dalam rasa, dan menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut ruh atau hakikat Muhammad itu adalah akal. Walau alam biswab, alhamdulillahirobbil alami. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.